pemirsa, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa setia Surabaya TV dalam program Dialog Khusus. Senang sekali pemirsa karena hari ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Baktiar Rifai, dan kita akan membahas tentang isu yang sedang viral. Kebetulan nih, 2 minggu lalu, seperti yang kita ketahui, di Kota Surabaya sedang digemparkan karena Bapak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, gempar nih melakukan sidak ke toko-toko modern untuk menyidak nih tukang parkir liar. Nah, dan sekarang memang eksekusinya ternyata sangat baik, diterima positif oleh masyarakat, dan hasilnya memang di beberapa tempat ya, bahkan sudah hampir menyeluruh, parkir itu sudah menjadi gratis. Nah, kita akan tanya bagaimana tanggapannya langsung kepada Bapak Baktiar Rifai. Langsung saja, Bapak apa kabar? Baik, Mbak Angel. Baik. Gimana Pak, kemarin peristiwa sidak ini kan gempar rakyat Surabaya nih, kayaknya ada yang positif, ada juga yang negatif. Tapi kalau dari Pak Baktiar sendiri seperti apa? Ya, memang beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota ini bersama Forkopimda dengan jajaran Polrestabes dan jajaran dari TNI ini melakukan sidak di lapangan terkait parkir di toko modern. Memang masyarakat ini kan disuguhkan dengan kebingungan di bawah. Betul. Ketika datang ke toko modern itu kan bebas parkir ya, tetapi prakteknya kan ditarik 2.000 sampai 5.000 untuk mobil. Betul. Nah, padahal dalam Perda 3 tahun 2018 sudah disebutkan bahwa pemilik usaha, ya ini pelaku usaha seperti toko modern itu harus menyediakan lahan parkir dan juru parkir. Tetapi kemungkinan dan kayaknya pada saat itu kan 2018 terus ada COVID, terus sampai tahun 2022 mungkin perekonomian belum baik-baik saja dan akhirnya perda ini nggak berjalan. Okay. Nah, mungkin pada saat sekarang banyak laporan dari masyarakat yang akhirnya Pak Wali Kota ini melakukan sidak di lapangan, turun tangan langsung, dan banyak temuan di lapangan yang harus dibenahi di masyarakat. Oke, jadi kalau memang mengikuti aturan awal dari Perda itu memang seharusnya dari toko modernnya menyediakan. Iya, menyediakan. Jadi, harusnya memang gratis. Harusnya memang gratis. Jadi kan memang di Perda itu kan toko modern itu diminta untuk menyediakan lahan parkir dan menyediakan juru parkir. Untuk persentase pembayarannya itu dihitung secara dari hitungannya mereka. Artinya hitungan perkiraan, tidak hitungan real. Jadi perkiraan setiap bulan itu ada sekian kendaraan. Makanya kemarin Pak Wali Kota sempat kaget bahwa toko modern itu menyumbang pajak ke Surabaya setiap bulannya rata-rata 175.000 sampai 250.000 setiap bulan. Nah, secara logika kan nggak masuk akal ya. Masa pendapatan parkir dari toko modern setiap bulan itu cuma membayar segitu. Nah, ini kan perlu penataan ke depan. Makanya kemarin minggu ketiga bulan Juni ini sudah dilakukan koordinasi antara pemilik usaha melalui asosiasinya untuk menertibkan kawasan parkir khususnya di toko modern. Oke, jadi yang mendasari awal memang adalah satu, mungkin ada laporan dan keresahan dari warga, karena juga seperti yang kita ketahui tulisannya gratis. Tapi ternyata minta ditarik. Lalu yang kedua mungkin pendapatannya tadi tidak sesuai yang dilaporkan. Dan apalagi mungkin Pak yang mendasari akhirnya harus mendesak segera diselesaikan sekarang juga, karena ada beberapa masyarakat yang, wih kok nggak dari dulu-dulu gitu kan gitu. Ya, ini kan yang namanya tindakan itu kan lebih baik terlepas dari kita sama sekali ya. Kalau menurut saya ini perlu dilakukan karena ini bukan Surabaya. Saya kira hampir seluruh Indonesia ini pasti ada. Kecuali kita di luar negeri, tidak ada juru parkir kan? Tidak ada juru orang ngatur polisi cepat itu kan nggak ada. Betul. Memang Surabaya ini harus menjadi pilot project secara nasional. Saya mendorong ke depan itu pemerintah kota ini melakukan digitalisasi. Artinya perolehan daripada pemilik usaha berapa, terus Pemkot itu berapa itu jelas dan harus sesuai dengan fakta yang ada. Jangan hanya hitung perkiraan. Kita contoh aja pemilik mall ya. Pemilik mall kan sudah menyediakan lahan parkir. Betul. Mungkin Mbak Angel sekitar 10 tahun yang lalu banyak petugas parkir ya. Sekarang kan nggak ada, semuanya kan mesin. Ya,
Betul. Nah, kalau kita mau bohong dengan mesin nggak mungkin. Mesin itu kan sudah tersistem, tidak bisa dibohongi, semua langsung tersistem. Jadi saya berharap ke depan diberlakukan seperti itu. Memang ini butuh biaya yang mahal. Contoh misalkan kalau kita pakai edisi ya, yang kayak pembayaran yang tap itu kan antara 2 juta sampai 4 juta. Itu pengadanya kan juga besar. Ini harus dipikirkan dulu seperti apa konsepnya, apakah disediakan oleh pemerintah kota, apakah pelaku usaha ini wajib menyediakan. Nah, ini harus ada perda atau peraturan yang terbaru terkait itu agar ke depan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Artinya belum ada, tapi masih dalam proses menggodok lah ya. Iya. Jadi ke depan direncanakan memang digital semua supaya memang betul-betul tersistem masuknya berapa, jadi nggak bisa bohong-bohong gitu ya Pak ya? Iya, ini kan perkembangan zaman ya. Betul. Kita ini kan nggak bisa menutup diri dengan perkembangan. Justru kita dengan digitalisasi itu kan akan dimudahkan. Artinya potensi pendapatan itu kecil sekali untuk bocor. Betul. Ya kan? Sekarang kalau misalkan masih pakai cash dan cash manual, ya kebocoran di mana-mana. Ya misalkan sekarang contoh juru parkirnya bilang ke bosnya katakanlah cuma dapat 10 kendaraan, padahal cuma di situ dapat 50 kendaraan. Nah, ini harus ada transparansi di bawah. Betul. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu pengelola parkirnya, pelaku usaha, dan juga pemerintah kota. Oke. Nah, tadi kalau memang sudah ada rencana digitalisasi, artinya kan mungkin yang pertama dari pengadaannya itu menjadi kendala juga. Yang kedua mungkin kalau dari sisi masyarakat, wah harus beli e-tol nih. Nah, itu mungkin gimana? Adakah mungkin sudah tergambar akan membuat kebijakan yang sekiranya juga tidak memberatkan ke masyarakat? Ini nanti kebiasaan saja, Mbak. Mungkin di awal-awal akan menjadi permasalahan. Ya, kita seperti kita mau ke jalan tol. Dulu kan kita nggak terbiasa dengan e-tol kan. Ada 2 kemungkinan. Gate 1 sampai 3 ini masih manual, gate yang seterusnya pakai e-money. Tapi kalau kan hilang, otomatis semua pakai e-money semua kan, dan tidak ada orang sama sekali, dan ini perlu ke depan ini perlu dimaksimalkan. Jadi ini butuh pembiasaan aja kali ya Pak ya? Ya butuh waktu memang, tapi harus dimulai dengan baik, dan sekarang ini harus dimulai karena butuh waktu memang. Mungkin sekarang dimulai ya tahun 2026 katakanlah, kan butuh waktu. Mungkin setahun 2 tahun akan terbiasa nantinya masyarakat, dan mungkin kalau ini berhasil akan menjadi percontohan di nasional nantinya. Oke, nah untuk penggodokan rencana perda tentang digitalisasi parkir ini kira-kira akan dimulai kapan atau sudah mulai, dan prosesnya kurang lebih akan selesai kapan nih Pak? Ya, kita masih koordinasikan dulu ya. Kita kan ada juga beberapa kemarin parkir tepi jalan, terus juga sekarang yang kemarin itu parkir retribusi parkir. Nah, ini kan kalau dari tahun 2018 artinya perda ini sudah jalan sekitar hampir 8 tahun ya. Ya mungkin butuh waktu lah. Nanti kita akan melakukan kajian karena perda ini kan bukan kitab suci. Betul. Yang harus disakralkan. Itu kan perkembangan zaman harus ada perubahan. Kita harus menyesuaikan perkembangannya di tahun sekarang ini seperti apa. Ya ini butuh waktu lah, kita pikirkan agar lebih baik lagi. Tapi cepat atau lambat pasti kita akan menuju digitalisasi termasuk untuk parkir. Saya kira harus seperti itu. Harus ya. Iya. Oke. Tapi kita balik lagi bicara tentang penertiban parkir ya Pak. Kalau kemarin kita melihat juga ada pro ada kontra. Kalau dari pemerintah kota sendiri menghadapi kendala apa dalam menertibkan jukir-jukir liar ini? Iya, yang pertama adalah fakta di lapangan ya. Memang banyak semacam premanisme di bawah ini yang sedikit menakut-nakuti pemilik usaha. Sebenarnya mereka ini tidak akan bisa beraktivitas kalau pemilik usaha ini nggak mengizinkan. Kan begitu. Atau pemilik usaha ini mungkin ada, mohon maaf ya, mungkin kong kali kong mungkin. Terus juga ada intimidasi. Kalaupun ini ada intimidasi, alangkah baiknya bisa melaporkan kepada pemerintah kota atau kepolisian, karena ini sudah bentuk pemerasan atau apalah. Nanti kita bisa mediasi untuk itu agar nantinya pemilik usaha ini kan butuh kenyamanan saja. Betul. Untuk melakukan usahanya, yang penting tidak diganggu saja. Lah memang ada beberapa kelompok yang memang ingin menguasai, karena parkir ini kan ya lahan basah ya, hanya butuh keberanian dan mungkin butuh sama peluit aja untuk
menarik itu kadang kan kita datang di toko itu nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya, begitu keluar. Begitu pulang kita Di-breed. di-breed ini kan lucu kan. Nah, makanya Betul. tantangan ke depan memang seperti itu yang harus dihadapi, tapi ini butuh perbaikan memang. Oke. Tapi tadi Bapak sudah sebutkan tentang premanisme dan juga intimidasi, Ya. tetapi pemerintah kota memang menjanjikan akan memberikan perlindungan ya, Ya. perlindungan hukum. Nah, mungkin sekali lagi kalau memang pelaku usaha yang sedang menonton Surabaya TV saat ini mengalami intimidasi atau premanisme itu melapornya kemana dan bisa mendapatkan bentuk perlindungan hukum seperti apa? Kemarin Pak Wali Kota sudah kerjasama dengan kepolisian dan juga ada hotline khusus ya. Saya belum tahu karena kemarin saya sudah memberikan masukan kepada Wali Kota ada hotline khusus harus kemana warga atau pelaku usaha ini ketika melaporkan. Okay. Tetapi kemarin bisa melaporkan ke polsek terdekat karena terkait dengan penataan parkir ini sudah diketahui oleh kepolisian baik oleh Polrestabes maupun dari polsek-polsek setempat. Kemarin di Tegalsari kalau nggak salah itu hampir ya setelah 1 minggu pasca insiden Pak Wali Kota datang sidak itu ada yang diintimidasi oleh Itu pelaku usahanya? Juru parkirnya. Oh, oke. Juru parkirnya resminya yang dari toko modern itu didatangi oleh beberapa kelompok. Bentuk intimidasinya seperti apa, Pak? Ya intinya mereka harus di sana yang menunggu lah. Oh, oke. Atau yang menguasai lahan parkir itu. Lah ini kan kemarin sudah didatangi bahwa sudah diselesaikan oleh kepolisian dan ini saya berharap pelaku usaha ini harus ya beranilah terkait masalah itu. Saya kira mereka harus aktif ya terkait dengan adanya gangguan terkait usahanya mereka. Lagian juga mereka juga punya wadah usaha, wadah asosiasi yang mana bisa menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan keberlangsungan usahanya mereka. Oke, nah itu kan kalau dari segi pelaku usaha ataupun juru parkir resminya diintimidasi bisa lapor ke polsek terdekat. Nah, kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang parkir ini memang sudah ada ketentuan gratis lalu tapi masih diminta, itu laporannya harus kemana, Pak? Ya, kalau nggak salah beberapa toko sudah ditempel-tempeli oleh Pemkot Surabaya terkait aduan itu. Lah, ini kembali lagi kepada masyarakat karena ini kan kebiasaan baru ya. Masyarakat belum terbiasa mungkin tidak bayar parkir. Karena ini kebiasaan saja, akhirnya ada orang datang dikasih padahal itu niatnya itu untuk membantu. Nah, padahal mereka ini nggak perlu dibayar, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang memang ada yang mungkin ketakutan, terus nggak enak sama yang jaga atau kasihan. Nah, ini kan perlu ketegasan, tapi kita kembalikan pada mereka semuanya. Kalau misalkan itu niatnya untuk memberi sodako ya nggak ada masalah seikhlasnya. Tapi tidak dipatok memang. Ya tidak wajib. Tapi ya kembali lagi juru parkirnya juga harus menolak. Jangan diterima-terima saja. Itu kan akhirnya menjadi kebiasaan. Oh diterima kok. Padahal seikhlasnya kan nggak ada. Yang namanya free harus gratis. Jangan memungut biaya lagi agar masyarakat bisa tahu bahwa saat ini parkir di Surabaya khususnya di toko-toko modern sudah gratis tanpa dipungut biaya. Oke. Nah, setelah kebijakan ini kan di beberapa toko modern memang saya lihat sendiri juga sudah jalan bahwa memang gratis. Nah, yang menjadi pertanyaan para juru parkir resmi ini mendapatkan gaji dari mana ya, Pak ya? Dari tokonya. Dari tokonya ya. Dan juga diberi fasilitas BPJS juga ya? Iya, sesuai peraturan yang ada. Jadi memang mereka kan bagian dari pegawai toko itu. Cuma tugasnya mengawasi parkir itu aja. Tapi pemilik toko modern juga harus tetap mengawasi supaya bagaimana caranya sudah terima gaji tidak masih menerima atau memungut lagi. Iya, itu kan kembali kepada pelaku usaha. Harus ditegakkan aturan yang ada aja. Tapi menurut Bapak sepenting apa sih penyediaan jukir mandiri untuk toko modern ini? Iya, ini penting karena bagaimanapun ini Perda Surabaya. Bagaimana pelaku usaha di Surabaya ini harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di Surabaya. Jadi harus dijalani, dilakukan, dan ini untuk keberlangsungan usaha mereka. Gitu. Nah, ini kan sejauh ini yang sudah tertangannya adalah toko modern dan ini juga mendapatkan positif ya tanggapan dari masyarakat. Apakah ke depan mungkin akan ada tempat-tempat lain selain toko modern, mungkin warung makan atau apa yang juga akan diberlakukan hal serupa?
Ya, ini kembali lagi kepada sistem, Mbak ya. Karena bagaimanapun perparkiran ini harus dibersihkan dari mulai hulu sampai ke hilir. Selama masih pakai sistem cash, ya sampai kiamat akan kayak gini. Makanya sekarang mungkin jalan Tunjungan. Betul. Yang rame itu kan mereka kan beli karcis di Disub. Artinya kan mereka membeli karcis dengan biaya sekian, terus mereka mengelola lahan itu, dan banyak masyarakat ketika parkir di situ tidak diberikan karcis atau tidak minta karcis, padahal seyogyanya mereka membayar harus ada karcisnya. Nah, semakin malam itu kadang mengganggu lalu lintas sampai dengan semakin ke tengah. Ini kan merugikan warga masyarakat. Nah, ini ke depan memang penataan itu kan tidak hanya di toko modern. Saya kira semuanya, pelaku usaha atau pengelola usaha, baik itu mall ataupun parkir tepi jalan, harus ditata ulang. Intinya semua kegiatan yang berbau perparkiran, baik itu di perkampungan, di puskesmas, itu harus ditata dengan baik. Harus ada izinnya. Harus ada izin. Karena bagaimanapun mereka juga akan ada nilai rupiah di situ. Betul. Nah, ini harus penting. Yang paling penting memang harus ada transparansi juga ya. Iya. Nah, transparansi itu harus digitalisasi. Digitalisasi iyalah. Itu memang satu-satunya kunci ya. Apalagi kuncinya kalau nggak seperti itu. Dan memang pelan-pelan kita harus dan akan mengarah ke sana. Makanya mungkin kita mengacu ke pajak restoran. Pajak restoran kan setiap kita membeli kan ada struknya itu. Betul. Ada pajak dikenakan PPN 10%, itu kan sudah otomatis masuk ke Bapenda. Sudah tapping kayak hotel, itu sudah langsung otomatis, nggak perlu lagi Bapenda ini datang kamu berapa, nggak perlu. Berarti memang butuh yang namanya sistemasi supaya memang berjalan dengan harus tersistem. Saya kira sekarang banyak anak bangsa yang pintar-pintar lah masalah digital gitu. Saya kira pasti ada teknologi yang bisa mengakses bagaimana parkir ini bisa berjalan dengan baik. Makanya yang saya tahu hanya tapping e-money atau pakai QRIS. Kalau QRIS saya kira janganlah, karena QRIS itu butuh waktu. Agak terlalu lama. Karena kita harus memastikan untuk pembayaran itu maksimal 5 detik atau sekian detik. Supaya kalau tidak ada antrian. Kalau QRIS kan kita masih buka dulu, masih pakai kamera, itu kan butuh paling nggak 10 detik untuk proses pembayaran. Nah, ini harus butuh cepat agar nantinya kebocoran-kebocoran yang ada ini bisa ditambal dan diperbaiki dengan maksimal. Oke, tentu kita harap ya pemirsa agar memang rencana digitalisasi ini segera terrealisasi supaya memang win-win solution juga ya bagi parkir, pemilik usaha, dan juga juru parkirnya juga. Dan mungkin terakhir nih Pak Batiar, mungkin ada harapan apa secara spesifik yang ingin disampaikan baik kepada pemilik usaha, juru parkir ataupun masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah? Ya, yang pertama saya berharap kepada para pelaku usaha untuk mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan Pemkot Surabaya agar nantinya mereka semuanya bisa melakukan usahanya dengan baik dan lancar. Dan yang kedua, saya berharap pemerintah kota ke depan ini melakukan penataan parkir baik di parkir toko modern maupun parkir-parkir di tempat lain dengan menggunakan digitalisasi, karena ini penting, karena perkembangan zaman ini sudah zaman digital. Alangkah baiknya kita menata parkir itu dengan digital juga agar kebocoran dan potensi kerugian di Kota Surabaya ini bisa tertangani dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih banyak Mbak Batiar sama-sama Mbak Angel dan informasinya bagi pemirsa setia Surabaya TV. Dan pemirsa jangan lupa untuk selalu menyaksikan dialog khusus episode selanjutnya hanya di Surabaya TV bersama saya Angel. Pamit undur diri, salam Surabaya TV.